ke Indonesia, aku tinggal sama nenek. Terus aku pergi ke sekolah Ciputra SD International School, belajar bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia aku jelek banget waktu itu. Tapi waktu itu aku nggak tahu kata-kata lubang. Jadi aku tulisnya, kertasnya dibolongin, diaduk gitu. Aku nulisnya diuduk. Kalau sama mama, aku nggak pernah pakai bahasa Indonesia. Kenapa? Aku malu. Iya, ngomong-ngomong, ibu kamu kan orang Indonesia. Iya. Lah, terus kenapa kamu harus les sama gitu-gitu? Oh. Kan udah gurunya udah ada ibu kamu. Aku malu. Malu ya? Karena kan mama suruh pakai bahasa Indonesia kalau kayak ngomong rahasia di depan papa, biar papa nggak ngerti gitu. Oh gitu. Tapi kan Vicky pakai bahasa Indonesia gitu, terus habis gitu aku kayak Oh gitu ya. Sama kayak ada saya juga suruh pakai bahasa Indonesia tapi dia malu-malu gitu ya. Kayak maksudnya kayak nggak abangnya gitu, kayak nggak lancar gitu. Jadi dia terasa malu gitu. Kalau hidup sebagai orang berrestoran, terutama di Jepang, gimana rasanya hidup di Jepang? Pertama di Jepang aku banyak culture shock. Oh gitu. Karena aku sebelum kembali lagi ke Jepang, aku nggak terlalu tahu Jepang. Aku ada image gini loh. Apa? Jepang itu pasti negara yang maju, negara cantik, yang perfect pokoknya. Iya. Kata aku tinggalnya di apartemen, terus Iya. ternyata kecil banget. Kok kayak gini sih tempatnya? Apalagi mahal. Oh iya mahal. Segini Mahal. kecil apartemennya, apalagi Tokyo beberapa juta kan? Iya. Iya, jadi aku kaget. Terus habis gitu di sekolah aku susah buat temen karena nggak bisa bahasanya kan waktu itu. Iya. Oh, tapi lucunya tuh karena aku kayak nggak bisa bahasa Jepang, orang-orang itu kayak kepo sama aku. Oh gitu. Jadi gurunya kan memperkenalkan, ini dia datang dari Amerika. Oh gitu. Dari Amerika apa Indonesia waktu itu gurunya bilang. Ya pokoknya gitu. Terus habis gitu aku pakai anting. Iya. Kan di sekolah nggak boleh kan di Jepang. Oh gitu ya. Iya. Terus teman-teman kayak, wah dia pakai anting ya, dia pakai anting, keren ya, gitu. Anak nakal. Itu di SMA ya? SD. Oh SD. SD pakai anting. Wow. Keren. And then ya. Udah duduk. Terus habis gitu pas jam istirahat, orang-orang pada ngerubungin aku. Oh iya pasti ya. Iya, Pada kepo kayak- semua ya, apalagi anak SD. Iya, terus aku kira terus mereka pakai bahasa Jepang semuanya, terus aku nggak ngerti. Iya. Oh, di Indonesia karena aku sebagai orang Jepang gitu kan, Iya. walaupun belasaran tapi tetap Jepang. Aku merasa kayak banyak orang yang kayak suka sama aku gitu, kayak mereka pengen tahu Iya, gitu. iya. Jadi aku merasa senang di Indonesia Oh, gitu. gitu ya. Dan gampang berteman sama orang. Oh gitu ya. Kalau aku sih ya hidup sebagai orang Jepang, kan soalnya aku lama di Jepang kan sebelumnya. Jadi kalau aku hidup sebagai berrestoran di Indonesia, itu banyak sih ya, seperti kayak masalah kendaraan. Oh. Itu kan banyak kan, pada klakson semua, mau say hi pun kalau di jalan penut gitu kan, hai gitu kan dia. Gimana kabarnya, peno gitu kan, atau mau jalan ke kiri atau kanan gitu kan, peno gitu kan, ya klakson semua gitu kan. Apalagi masakan Indonesia itu pada pedas semua. Kamu nggak bisa? Kamu bisa nggak masakan pedas? Tergantung sih, kalau terlalu pedas aku nggak Iya. bisa. Tapi aku bisa sih gigit cabai rawit. Oh gitu ya, wah hebat ya. Tapi kan aku nggak begitu banget sih. Awalnya sih betul-betul nggak bisa makan pedas, tapi akhir-akhir ini bisa makan pedas. Tapi masalahnya bukan itu. Masalahnya pas awal itu aku minta jangan kasih pedas, no pedas gitu kan. Tapi dikasih cukup pedasnya. Kenapa? Iya, ternyata aku tanya sama ibu saya. Iya, kalau di Padang itu kalau nggak dikasih pedas itu berarti nggak, sama aja nggak kasih garam gitu. Iya, jadi aku udah minta jangan kasih pedas, tapi dikasih pedas. Jadi beberapa minggu itu aku mencret terus gak? Astaga. Iya, sakit Gila. banget guys. Nggak bisa ngapa-ngapain, iya. Banyak sih sebenarnya kalau dikatakan ya. Kalau misalnya ke orang Indonesia itu baik, tapi ada juga minusnya. Kayak apa ya? Kayak terlalu friendly banget gitu.
misalnya kalau sebagai pelayan ya, pelayan. ya pelayan itu kayak apa ya, kayak aku udah nunggu gitu kan, tapi dia bicara sama temen yang pelayan satu laginya gitu. Waduh, aku diam aja kan, kapan ya gitu selesainya ya, aku mau pesen loh gitu kan. Terus beberapa menit, iya mas santai. Baru tahu ya aku di sini gitu. Kadang juga bisa merasa kayak ira-ira. Iya iya betul. Tapi kalau orang Jepang itu emang betul tugas apa ya, ketat banget ya. Iya. Jadi kayak apa pelayan juga, hai irashaimase gitu sambil senyum gitu kan. Terus walaupun mereka nggak salah, moshiyake gozaimasen. Iya, langsung minta maaf ya. Dikit-dikit maaf, dikit-dikit moshiyake gozaimasen gitu ya. Iya. Tapi itulah pasti hal itu ada yang kekurangan dan ada yang kelebihan gitu ya. Ada nggak kayak kadang orang yang tahu kamu hafu? Oh, iya. Pas aku hidup di Indonesia itu nggak bakal yang tahu kalau aku orang Jepang gitu. Kenapa? Iya. Kelihatannya aku tuh di Indonesia tuh orang Cina. Jadi dia mukanya kayak orang Jepang, tapi dia bisa fasih berbahasa Indonesia. Iya, sering dilihat orang Cina lah gitu kan. Iya sih. Iya, apalagi kemarin itu aku pas ke Indonesia ya, aku transit Cina. Jadi agak murah gitu tiket terbangannya. Tapi di bandara Cina itu aku tunggu 12 jam. Itu pas musim dingin banget guys. Terus aku cuman bawa apa ya, baju selepis ini tapi dingin banget guys, harusnya pakai jaket juga kan. Terus aku jalan-jalan gitu kan, biar jangan kedinginan. Kalau dulu terus kan dingin gitu kan. Terus aku sering diajak bicara pakai bahasa Cina. Walaupun aku pakai bahasa Inggris loh. Walaupun aku pakai bahasa Inggris, I don't know. Maksudnya kayak oh sorry, I don't know in China gitu kan. Mungkin tapi enggak kedengar sama aksen bahasa Inggris aku. Tapi jadi orang itu tetap pakai bahasa Cina gitu. Astaga. Lah, terus aku kan ada tuh jidohan baiknya. Jidohan baiknya apa ya bahasa Indonesia ya? Vending machine. Mungkin ya pokoknya itulah. Aku mau beli pop mie gitu kan. Terus ada ibu-ibu di depan saya. Terus ibu-ibu di depan saya bilang, kok ini nggak bisa dipakai gitu kan? Kayak aku rasakan. Pokoknya dia pakai bahasa Cina lah gitu kan. Ini nggak bisa pakai loh mesin ini gitu kan. Kayak dilihat aku kan. Terus aku main-main juga kan. Aku main-main pakai bahasa Cina asal-asal. Terus dia lanjut berbahasa Cina. Saking aku kelihatan orang Cina gitu. Dia bisa bahasa Cina? Emang orang Cina dia. Dia orang Cina, terus dia ngobrol sama aku bahasa Cina gitu. Ini mesin ini nggak bisa dipakai gitu kan. Dia pakai bahasa Cina sama aku. Terus aku asal-asal aja, aku main agak iseng-iseng kan. Udahlah kalau kayak gini aku pakai bahasa Cina aja gitu kan. Terus aku bahasa Cinanya asal-asal. Gitu kan. Terus dia nyambung atau enggak tapi dia apa ya, dia bicara lagi sama aku gitu. Terus dia apa ya, terus dia kasih apa untuk pop mie gitu kan, gitu. Oh aku bilang sheshe gitu. Iya, bisa berkomunikasi saking kelihatan. Iya, bisa ya kayak gitu. Mungkin aku karena berrestoran juga, restoran Jepang sama Indo, jadi aku nggak terlalu kelihatan Jepang banget gitu ya. Kalau aku kadang di Jepang, kalau dari wajah sih orang nggak tahu. Tapi kadang kalau dari bahasa, kalau aku kadang ngobrol bahasa Jepang itu kadang ada aksennya, ada logatnya kadang. Agak aksennya ya. Nggak selalu, aku masih nggak selalu sih. Kadang aku tanya teman, menurut kamu aku namateru nggak? Iya. Mereka bilang enggak sih. Tapi kadang ada orang yang baru kenal, aku ngomong bahasa Jepang, terus dia bilang Chiho kara kita kata desu ka? Kamu dari kampung ya? Aku enggak. Mungkin karena dulu aku tinggal di Amerika. Terus oh gitu. Terus tapi kalau hafu sih nggak tahu karena wajahnya Jepang kan. Tapi kalau di Indonesia waktu aku di base kota kan duduk sama mama. Terus habis gitu ada yang tanya mamaku, itu anaknya bukan orang Indonesia ya? Gitu. Iya. Katanya iya wajahnya agak beda gitu. Iya. Aku nggak tahu bedanya di mana. Aku nggak dikira Cina Indonesia gitu kan. Iya terus. Iya pokoknya katanya beda. Oh. Temanku yang tinggal di Jepang juga orang Indonesia, dia bilang wajahku lebih ke Jepangan daripada Indonesia.
Tapi kalau aku ya, kelihatan Jet itu memang mungkin karena agak udah tahu dari dulu juga ada sih, tapi kayaknya nggak kelihatan Jepang banget gitu ya. Ini mukanya kayak agak hafu gitu ya. Iya tah. Iya. Emang nggak tahu sih. Enggak ya. Kalau di Jepang kamu pakai bahasa Jepang nggak sering dibilang kamu orang mana gitu, enggak? Enggak ya. Enggak ketahuan ya? Enggak. Wah. Berarti kamu udah mantap dong bahasa Jepang ya. Kali ya. Tadi aku juga bicara sama dia bahasa Jepangnya nggak ada yang aneh gitu. Tapi kadang dibilang ya logat kamu gitu ya. Ada satu kali aku kan di jalanan, aku jalan terus ada orang yang nampak, ada orang dari belakang, "Sumimasen, permisi, aku pernah lihat kamu di 7-Eleven dan aku rasa kamu imut gitu." Itu orang Jepang ya? Iya, orang Jepang. Terus Udah punya pacar belum? langsung aja. Wah, gawat ya. Terus Iya, terus aku bilang, "Oh iya, udah ada," gitu. Terus habis gitu aku ngomong bahasa Jepang kan. Iya. Terus dia bilang, "Kamu hafu ya atau gimana gitu? Karena kamu kayak bahasa Jepangnya ada logatnya gitu." oh gitu ya. Kok tahu sih? Kaget, padahal nggak kenal juga. Memang iya sih, kayak agak tergantung ya. Kalau bukan benar-benar orang Jepang atau bukan benar-benar orang Indonesia, itu kita kadang sering dilihat negara Cina atau negara foreigner atau negara Jepang gitu ya. Iya, jadi itulah. Gitu. Tapi itu seru juga sih ya kalau bagi kita ya. Iya. Ya udah, makasih telah nonton video kali ini. Semoga kalian suka sama video kali ini. Jangan lupa like, jangan lupa visit channel Iya, Rio. Davona TV, jangan subscribe dan share ya. Oke, di situ aku bikin tentang ngevlog Jepang atau ngajar bahasa Jepang atau apa share culture Jepang gitu ya. Oke. Oke. Dadah. Dadah. Tada!